Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi, Bu Yo. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat ya, Bu? Ah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita mengenai kekerasan pada anak nih. Sekarang pencegahan penelantaran. Saya mau nanya dulu, penelantaran itu apa, Bu? Tidak memedulikan anak, tidak diurus, dicuekin, semacam itu, Bu ya. Nah, jadi kalau di sini penelantaran ini adalah tidak dilakukannya tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam pemenuhan kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak itu apa, Bu? Makan, minum, sandang, pangan, papan, sekolah, Bu yo, tempat tinggal yang layak, ada Bu yo. Nah, terus juga secara psikis, rohani maupun sosial. Kalau secara psikis itu dalam bentuk kasih sayang, rohani dalam hal keagamaan. Terus kalau misalkan sosial berarti dalam lingkungan pemasyarakatan. Nah, kalau di sini contoh-contoh penelantaran itu ada beberapa hal. Salah satunya ini ada tidak diberikan makanan yang bergizi. Tidak, Bu? Ada emaknya nih cuma ngasih makan mie terus. Tidak. Entah emaknya ini malas, entah emaknya ini ribet. Apa emang adonya itu? Tapi sebagai orang tua itu wajib memberikan makanan bergizi. Ya, Bu. Terus pakaian yang layak termasuk pakaian sekolah. Nah, apalagi ibu-ibu ini ada PKH. Kalau misalkan pakaiannya rusuh, bolong, itu malunya lah, Bu. Ya, ibu udah pada PKH nih lancar, tapi baju udah dibeliin. Kagelah 6 tahun pakailah itu galau. Dari 1 sampai kelas 6 dah ya. Kayak gitu galau. Nah, itu sama dengan penelantaran. Terus tidak diizinkan untuk bermain. Di sini ada yang melarang anaknya main enggak, Bu? Main terus tidak boleh balik. Main terus balik ya. Main itu udah masalah, Bu ya. Terus ada anaknya ditinggal sendiri. Tidak ada ya. Mungkin emaknya sibuk kerja, tinggallah sini nak. Dikunci dari luar ada tak? Ibu yang dua emaknya dah. Itu penelantaran juga, Bu. Nah, terus juga ada didiamin. Ibu nih kadang kalau bebalak didiamin anaknya berapa lambung? Yo, ada tak? Emaknya dirajut sampai hari-hari. Tidak ada. Kalau di muka kalau bebalak tuh masih tetap ngomong dengan anak. Biasa ini Bu. Ada. Biasanya anaknya marahnya lama. Wah, iya. Karena masih egonya masih tinggi. Nah, terus ini akibat penelantaran. Nah, ada orang penelantaran itu akibatnya putus sekolah. Jangan salah, Bu yo, kadang orang tua yang nyuruh anaknya kerja itu sama dengan penelantaran juga. Ya, Bu. Apapun itu, ibu maksud ibu misalkan membantu orang tua tapi anaknya masih di bawah umur, itu namanya penelantaran juga. Karena apa? Ibu tidak ngasih waktu bermain, tidak ngasih waktu belajar. Nah, itu namanya juga penelantaran dan akibatnya bisa putus sekolah, Bu. Karena apa? Anak akhirnya jadi malas. Ya, anak malas buat sekolah. Karena dia asik cari duit. Nah, terus kurang gizi, ya. Nah, makan sayur kurang, emaknya suruh makan mie terus. Makan mie lah katanya. Ya, malas nggak masak, makan mie be. Terus juga bisa luka, bisa sakit. Terus juga dia anak tuh jadi tidak berani. Ya, Bu. Diperhatiin enggak, anak yang kurang kasih sayang itu cenderung dia lebih menyendiri. Ya, pendiam. Dia takut mengungkapin perasaannya. Ibu tanya lah, kayak mana kegiatan sehari-hari kok dia mau cerita. Nah, itu berarti ibu ada ikatan batin lah. Maksud ini sekarang kedekatan. Kalau misalkan ibu selama ini cuek, anak ibu udah mau ngomong, ibu tanya tiba-tiba ibu tanya gitu pasti udah bingung dah. Ngapo lah mak aku nih nanya tumben katanya. Saya pernah nanya. Nah, terus juga biasanya
anak yang penelantaran ini kemampuan berbahasanya tuh cenderung rendah, ibaratnya dia susah buat ngomongnya susah, kosakatanya juga sedikit karena dia yang diajak ngomong udah ado, mengajari dia juga udah ado. Terus anak merasa tidak aman, sama susah bergaul, ya pasti anak tuh malas karena dia nengok orang tuanya tuh nyuekin dia, apalagi orang lain gitu nah. Nah akhirnya dia mengalami masalah penyesuaian diri. Dia tidak bisa buat berkawan dengan siapapun karena dia merasa takut ditinggalkan, takut diabaikan. Nah, selanjutnya ini ada cara mencegah penelantaran. Ini cara mencegah penelantaran itu kayak mana Bu biasanya? Biasanya biar anak itu tidak mengalami ketelantaran, apa yang harus dilakukan? Sayang, dengarkan, diajari, benar. Diperhatikan Bu yo. Sama ini Bu yo, tolong perhatikan pergaulan anak. Karena pergaulan anak sekarang sama anak zaman dulu tuh beda. Beda nian. Yo, Bu tengoklah banyak kasus sekarang kan. Kenal di Facebook, kenal di IG, TikTok. Nah, akhirnya ketemuan meninggal. Ya, Bu. Nah, terus juga misalkan pergaulan anak ini ibu tengok kawan yo. Kalau kawan yang memberikan dampak positif itu tidak apa-apa dilanjutkan, tapi misalkan dampaknya negatif ibu nasihati be dulu. Karena cenderung anak nih kalau misalkan ibu langsung larang dia tidak mau. Nah, dia tidak mau. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bu? Sampai sini paham? Oke, kita ada kuis nih. Ada hadiah. Hadiahnya dibawa sama Bu Ana. Berarti sampai sini paham Bu ya? Iya. Sampai sini paham. Nanti mengenai pengertian eksploitasi anak nanti dijelaskan sama Bu Ana. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.